Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik semuanya, kembali lagi bersama Chris tentunya di podcastnya kita, podcastnya ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ karena kita ITNJ. Dan pada hari ini kita akan membahas lagi episode podcast kali ini tentang Ramadan. Nah, kita sudah memasuki di bulan Ramadan, apalagi kita sudah masuk di tanggal 17 Ramadan. Dan kita pengen tahu nih nanti tipsnya biar kita tetap semangat di bulan Ramadan. Bagaimana sih tipsnya dan kita biar menjaga konsisten kita di selama bulan Ramadan. Dan pada hari ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa sekali. Beliau yang terhormat Bapak Dr. Lutfi Hakim selaku dosen di kampus ITNJ. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Kristanto. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol apa nih? Iya Pak, karena kita kan sudah masuk di bulan Ramadan Bapak. Kita ada bulan yang penuh berkah. Bagaimana cara kita konsisten untuk di bulan Ramadan Bapak? Karena kan di bulan Ramadan ini banyak sekali cobaannya Bapak. Apalagi cobaan kita tuh paling berat adalah di jam siang, yaitu jam mokel nih Bapak. Tim mokel ya. Yang kita selalu bilang bahwa Ramadan ini penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, walaupun setan katanya dibelenggu, tapi ternyata kita banyak cobaan. Gimana sih Pak tipsnya ataupun nanti apa yang kita selalu lurus dan juga selalu konsisten untuk menjaga ibadah kita di bulan Ramadan? Baik Mas Kristanto. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Mas Kristanto, saya akan coba jawab pertanyaan yang berat nih. Gimana sih kita menjaga konsistensi ketika kita sudah masuk 17 Ramadan ini? Ya, puasa ini kan memang perintah Allah gitu kan. Perintah Allah yang diwajibkan kepada siapapun itu yang merasa dia beriman gitu. Nah, ini sudah masuk di hari yang ke-17, sebenarnya sudah lebih dari setengah perjalanan. Betul Pak Ustaz. Tidak terasa ya Bapak? Terasa, apalagi kita Idul Fitri gitu kan. Iya betul Bapak. Barangkali juga di hari yang ke-17 ini mungkin gimana caranya kita menjaga konsistensi beribadah. Ya mau nggak mau ya kita harus tetap semangat gitu kan, karena sudah setengah perjalanan gitu kan. Ibarat dalam sebuah peperangan di medan laga, ya kita mau nggak mau ya keep on fight gitu kan, semampu kita gitu kan. Ini juga perintah Tuhan, perintah Allah yang memang harus kita laksanakan. Nah, konsistensi memang agak susah maksudnya. Kalau kita bicara konsistensi ya mau nggak mau ya bagaimana sih kita ngecas semangat kita ini kan. Kalau puasa itu kan kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum, kemudian menahan hawa nafsu. Kemudian juga dalam agama kan puasa itu kan ada tingkat-tingkatannya ya. Betul. Barangkali kita semampu kita untuk menjaga semangat itu tadi. Jadi ya puasa memang berat, tapi karena ini perintah Tuhan ya harus kita lakukan, harus kita jalani gitu. Sehingga nanti ketika sudah selesai benar-benar ada hal yang membekas yang bisa kita rasakan gitu. Maka semangat ini terus kita pompa di hari yang ke-17 ini dengan cara kita, kalau cara mungkin tiap orang berbeda-beda ya, ngecas semangat berpuasa. Karena mungkin kita berpuasa itu kan dari pagi, dari imsak sampai nanti maghrib begitu ya, barangkali 10 jam begitu. Kalau di Indonesia mungkin bagi yang terbiasa ya tidak ada masalah, tapi mungkin ini yang mungkin puasa
mungkin dianggap mungkin berat karena tapi memang ini kalau puasa Ramadan kan banyak temannya ya. Betul. Sehingga saya kira konsistensi kita menjaga Ramadan insya Allah tetap bisa terjaga. Beda nanti kalau puasa-puasa di luar Ramadan mungkin 1-2 orang yang puasa, tapi karena ini kita banyak temannya, hitung-hitung kapan lagi kita puasa gitu kan. Kapan lagi kita bisa puasa di bulan Ramadan. Syukur-syukur dengan puasa di bulan Ramadan ini ya kita nabung pahala, betul. nabung amal saleh gitu kan, nggak hanya nabung di bank aja tapi juga nabung amal saleh, nabung ya amal kebaikan, kira-kira gitu Mas Krisnanto. Berarti sebenarnya puasa itu kan adalah rukun iman ya Pak ya, rukun Islamnya kita juga, ada sholat, puasa, zakat, dan kita tuh harus melaksanakannya betul nggak Pak Ustadz? Dan penuh dengan keikhlasan. Nah kadang-kadang tuh kita tuh puasa kadang-kadang ada hal yang wah puasa capek nih, lelah nih. Padahal sebenarnya puasa itu yang kita dapatkan adalah banyak banget Pak. Dari segi kesehatan pun sebenarnya bagus juga nih. Betul. Pak Luki. Nah mungkin dari Pak Luki kita tuh kan kayak pengennya tuh tetap menjaga keikhlasan dalam puasa. Dalam kegiatan dalam berpuasa tuh pengennya ikhlas terus untuk menjalankan semuanya. Itu caranya gimana sih Pak biar kita tuh selalu ikhlas, selalu semuanya kalau kita bekerja tuh karena Allah gitu. Kadang-kadang kita tuh pasti namanya manusia ada yang menggerutu juga anjing bagi Pak Lukis. Berarti kadang-kadang aduh capek nih, aduh lelah nih puasa, tapi kalau kita jalani itu setelah kita selesai itu ada happy endingnya gitu Pak Lukis. Mungkin bisa jelasin caranya kita biar ikhlas bisa menjalani semua di gimana Pak Lukis? Terkadang ketika kita mengatakan puasa itu harus ikhlas memang agak mudah ya Mas, tapi terkadang dalam pelaksanaannya sulit nih Pak. Sulit gitu ya. Karena memang begini, puasa itu kan sifatnya ibadah sir ya, ibadah yang tidak kelihatan. As-saumuli wa ana ajizibi, itu kata Allah. Puasa itu hanya untukku dan aku, Allah yang akan membalas puasa hambaku. Maka dengan perintah puasa Ramadan yang ini puasa wajib ya dalam tanda kutip, artinya keikhlasan itu memang harus kita munculkan karena itu perintah wajib. Kapan lagi kalau nanti kita melaksanakan ibadah di luar puasa Ramadan, ya itu bukan puasa wajib tapi itu puasa sunnah. Sunnah yang mungkin kalau di Ramadan kan kita banyak teman nih, jadi artinya untuk partner kita insya Allah ya akan banyak yang menemani gitu kan Mas. Artinya juga tidak sendiri gitu tidak ya. Sendiri, betul. Kalau kita berbicara keikhlasan ya mau nggak mau ya kita harus ikhlas. Memang puasa ini memang kita niatkan untuk ibadah gitu. Ya ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kan kita nggak butuh validasi dari makhluk ya. Kita nggak butuh validasi pengakuan dari selain Allah ya. Yang kita butuhkan adalah memang ibadah yang kita lakukan ini semata karena perintah Allah. Jadi hanya itu aja, sesimpel itu aja. Tapi nanti keikhlasan yang bagaimana ya kita lakukan semampu kita, sekuat kita menjalani perintah Allah. Dalam hal ini kita menjalani puasa Ramadan ini Mas Kris gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita harus ikhlas tuh semuanya akan berjalan dengan lancar tentunya ya Pak Ustadz. Kadang-kadang saya setiap hari juga harus apa sih itu ilmu ikhlas. Kadang kita juga belajar. Kadang-kadang kita tuh selalu melihat di buku ilmu ikhlas tuh harus kita mengikhlaskan apa yang kita punya, harus menahan ego sebenarnya. Tapi kadang-kadang Pak Lukis, saya tuh susah gitu, untuk menahan. Misalnya ikhlas harus menahan ego. Itu mungkin ada apakah harus kita mengikhlaskan ego? Apakah ada yang perlu kita tambahkan selain untuk menahan ego dan lainnya untuk biar kita lebih ikhlas lagi Pak Lukis? Salah satu hikmah puasa ini adalah kita diperintah untuk bisa menahan nafsu, menahan ego. Artinya begini, puasa itu kan tidak sekedar menahan lapar dan menahan puasa begitu ya. Betul. Tapi juga puasa itu diperintahkan oleh Allah untuk kita memaintain, menahan hawa nafsu, menahan ego dan seterusnya. Sehingga manusia itu kan ada dominasi nafsu itu Mas Kris, iya kan.
ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah itu. Sehingga kalau nafsu amarah ini yang tidak kita maintain dengan baik, ini akan dominan, sehingga dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua sisi, sisi fujur, sisi yang negatif itu, kemudian sisi takwanya itu. Tapi kalau fujurnya ini tidak di maintain, tidak diatur sedemikian rupa, maka ini akan mendominasi dari aspek takwa tadi, sehingga dominasi sifat kejelekannya ini yang akan dominan. Sehingga puasa itu salah satu fungsinya adalah untuk bisa mengatur, mengerem nafsu, kemudian bukan menghilangkan nafsu ya, tetapi bagaimana puasa ini memaintain tubuh kita secara psikis, psikologis begitu, agar nafsu ini menjadi nafsu yang memang bisa kita guide, bisa kita arahkan gitu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik tentunya. Lebih baik. Karena mau nafsu itu kalau misalnya tidak bisa diarahkan, ya dia akan mengarahkan manusia untuk melakukan hal-hal yang bersifat mafsadat, kerusakan begitu. Nah, baik teman-teman sobat teknik, itu tadi puasa tuh manfaatnya banyak banget ya, Bapak. Betul. Dari mulai kita menjaga kesehatan, terus kesehatan mental juga, Bapak. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini masih menjalankan puasa sampai dengan di hari ke-17, semoga nanti teman-teman di hari ke-18 sampai dengan di akhir nanti, sampai kita di hari kemenangan, kita selalu diberikan keberkahan tentunya, Betul. Pak Lukis. Baik, Pak Lukis, kadang-kadang kan kita tuh merasa di bulan Ramadan tuh banyak banget peluangnya untuk menambah pahala. Betul. Contohnya kita bisa sholat tarawih nih, Pak. Terus ada juga nanti tadarus malam, ada sholat malam. Kita kan nanti pahalanya lebih besar tentunya, Pak Lukis. Terus nanti kita ini tuh kadang-kadang tuh sempat ada rasa kayak nggak usah nih, capek nih gitu. Nah, itu cara mengatasinya gimana sih, Pak Lukis? Kadang-kadang kita tuh pengennya tuh, wah habis buka nanti tadarus lah sebentar. Tapi kadang-kadang setelah buka tuh kita makannya terlalu banyak, jadi kenyang, jadi mungkin ngantuk, Pak Lukis. Nah, itu bagaimana Pak Lukis kita selama bulan Ramadan ini mengatasinya, mungkin biar kita selalu on the track untuk kita bisa beribadah kepada Allah dan lebih meningkatkan lagi. Malah justru kalau di bulan Ramadan itu banyak terjadi malah kenaikan berat badan, bukan penurunan berat badan. Karena dibukanya ya Pak, nanti bukanya lebih ekstrim ya Pak. Ekstrim ya, karena ada prinsip balas dendam. Sehingga ketika di siang hari dia lumlai, tepar, begitu buka puasa langsung balas dendam, naik berat badan. Nah, jadi ya itu artinya kalau di puasa itu kan sebenarnya sumu tasiku itu ya, kata Nabi itu kan sumu tasiku. Apa artinya? Ya berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Itu kan garansi ya. Jadi garansi yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, kepada umatnya, berpuasalah kamu. Jadi dengan puasa itu tubuh akan menjadi sehat, pikiran juga akan menjadi cemerlang. Gitu. Cuma karena di bulan puasa ini terkadang ya mungkin karena habits kita ya, kebiasaan kita habis buka puasa kemudian makan cola, makan es buah gitu kan. Terus nanti bukanya nasi padang begitu. Kemudian ibadah-ibadah itu menjadi kita lupa begitu, atau mungkin sebelum ibadah kok malah ngantuk gitu kan. Jadi tapi paling tidak begini, ada kesadaran yang harus kita punyai, kesadaran yang harus kita benahi di bulan Ramadan ini. Mumpung ini kan setahun sekali gitu kan, kapan lagi mungkin tidak ada kesempatan di tahun depan gitu kan, dengan kita menikmati ibadah Ramadan ini menjadi
ibadah yang benar-benar kita nikmati gitu. Kalau misalkan kok taraweh ya biasanya kan habis buka puasa kemudian taraweh itu kan masih penuh tuh Mas. Iya, betul. Gitu kan. Alternatifnya adalah misalkan bisa nanti bangun malam jam 1 sebelum sahur jam 2 gitu kan, taraweh diganti dengan tahajud ya, itu juga qiyamul lail gitu kan. Tapi nanti sebelum sahur kita laksanakan itu, jadi mengubah metode aja sebenarnya. Selebihnya kalau kita mau baca Quran atau apa ya masih bisa, artinya monggo saja. Artinya di bulan Ramadan ini kan Allah melipat gandakan pahala gitu ya, melipat gandakan kebaikan juga. Kapan aja kita bisa lakukan ya, membaca Al-Quran, sedekah, tarawih gitu kan, gitu ya. Itu membangun kesadaran Mas, artinya membangun kesadaran diri kepada kita pribadi bahwa kapan lagi kita bisa melaksanakan sesuatu yang spesial ini kalau tidak di bulan Ramadan. Bulan yang penuh suci ini ya, Pak. Betul. Baik Pak Lukis, tadi Pak Lukis menyebutkan bahwa kita di bulan Ramadan ini harus ada sedekah, dan mungkin sebentar lagi kita akan ada namanya zakat fitrah. Betul, Bapak. Betul. Mungkin kalau zakat fitrah itu aturannya seperti apa sih Pak? Kita harus zakatnya, terus nanti kita harus diberikan kepada siapa, atau kita biasanya kan ada di masjid-masjid juga ada zakat fitrah. Itu apakah kita bisa lewat situ atau kita diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan? Betul Mas. Nah kalau aturannya kan dalam Al-Quran kan diargumentasikan di sana bahwa ada 8 asnaf itu ya, 8 bagian orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu diberikan sebelum Idul Fitri, tapi ketika udah Idul Fitri, sudah sholat Idul Fitri selesai, itu menjadi sedekah. Jadi hukumnya sudah Berbeda. Sehingga ini menjadi kewajiban kita, artinya memang wajib zakat fitrah itu kita keluarkan, sehingga nanti sebelum sholat Idul Fitri itu maksimal itu harus kita keluarkan. Nah untuk aturannya bagaimana? Nah aturannya tiap masjid juga punya misalkan beras itu nanti aturan seperti apa, kemudian kalau uang seperti apa, kemudian yang lain sudah ada ini ya, misalkan 2,5 kilo, kemudian di situ yang berlaku 1 kilo beras berapa Ya, gitu ya. betul. Misalkan 1 kilogram beras berarti taruhlah 15.000, nah tinggal 15.000 kalikan 2,5 dikalikan kita misalkan yang berzakat itu satu keluarga berapa orang, tinggal dikalikan aja. Atau dengan uang, kalau uang ya nanti sesuai yang berlaku di tempat kita. Jadi di Indonesia ini sudah sangat mudah sekali untuk nanti kita membayarkan zakat fitrah, baik itu dengan beras, apakah dengan uang begitu. Kemudian nanti tadi itu harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau setelah Idul Fitri nanti hukumnya akan berbeda, dan dia akan menjadi zakat, akan menjadi sedekah biasa gitu Mas. Oh, berarti Sobat Teknik, jadi kalau kalian pengen zakat itu sebelum sholat Idul Fitri Ya, maksimal ya. Maksimalnya sebelum. Kalau bisa malah sebelumnya itu biasanya kan kalau di masjid sama di musola itu ada kayak pembukaan zakat fitrah Betul. Nah itu kalian teman-teman segera aja, karena buat meringankan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan Bapak. Terus ini Pak Lukis, ada nggak sih amalan khusus yang kita bagikan untuk semua orang agar kita tuh semakin dekat sama Allah untuk di bulan yang berkah ini, yang lebih besar mungkin? Ada nggak doa sama amalannya Pak Lukis? Iya, sebenarnya kalau doa kita bisa kerjakan itu ya, karena memang ini bulan yang sangat spesial, juga Allah melipat gandakannya juga dengan pahala yang luar biasa. Maka
amalan apapun itu bisa menjadi ladang pahala, apakah dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan apapun itu menjadi sebuah sarana untuk kita tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tarawih, begitu Mas Kris. Artinya fleksibel aja. Jadi cara kita beragama, cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan kemampuan yang kita miliki, dengan cara yang kita punyai, dan apa tadi itu ketika kita ini sudah dalam konteks untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan bangun kesadaran bahwa oh ternyata memang ibadah di bulan Ramadan ini ibadah yang sangat spesial gitu ya. Apakah itu ibadah yang mahdoh, ghairu mahdoh begitu? Artinya memang punya tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan doanya pun juga kalau dalam sholat tarawih itu kan sering kita baca itu, misalkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar gitu ya. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Intinya adalah kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita nyuwun ya bahwa memang surga itu menjadi akhir yang baik nanti gitu ya. Yang dirindukan begitu. Sehingga dalam bulan puasa itu kita benar-benar meminta gitu kan. Dan bacaan-bacaan ini memang kita sudah hafal gitu dan sudah di luar kepala. Jadi saya kira bacaan-bacaan ini menjadi bacaan yang sangat familiar gitu Mas kita gitu. Barangkali itu Mas Kristanto. Oke, Pak Lukis, terima kasih banyak. Tadi sudah dijelaskan amalannya Pak Lukis, terus manfaatnya kita di bulan puasa. Jadi biar kita tuh puasa ini lebih di tanggal 17, tanggal 18-nya kita lebih pengen lebih pengen meningkatkan lagi Pak keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu di akhir tadi dengan Pak Lukis menyampaikan bahwa surga yang kita rindukan, surga yang kita inginkan. Dan mungkin kita di dunia ini tuh hanya sebatas orang-orang Jawa Barat tuh hanya mampir ngombe aja nih Pak Anjih, tapi yang terutama yang kekal nanti kita yang di atas. Oke, baik Sobat Teknik, tadi sudah kita jelaskan bahwa intinya bahwa di bulan puasa ini kita harus banyak-banyak beribadah, lebih banyak meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apapun kegiatan kamu yang positif itu akan pasti memberikan hasil yang baik tentunya di bulan Ramadan ini. Betul. Pak Lukis, sebelum kita tutup, bolehkah kita untuk memohon doa dari Bapak agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan di bulan Ramadan ini? Mas. Oke. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan di hari yang ke-17 ini, dan barangkali bentar lagi mungkin nuzulul Quran gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada Lailatul Qadar. Gitu. Barangkali kita akan bersiap ke sana gitu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah melimpahkan kemudahan, melimpahkan inayah, melimpahkan barokah kepada kita, dan mencatat segala amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu wa kafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wal badan wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut aw alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa amala sholihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqika wa akhrijna mukhraja sidqika waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Semoga kita diberikan kelancaran sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Amin. Terima kasih banyak Sama-sama Pak Lukis atas tausiahnya dan juga berbagi sharingnya pada hari ini. Semoga nanti teman-teman sobat teknik bisa lebih meningkatkan iman kita di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih Bapak Lukis atas waktunya. Dan bagi teman-teman yang pengen banget kuliah di jurusan teknik, kuliah aja di ITNJ. Karena di ITNJ ada beberapa prodi yang bisa kalian minati. Ada S1 Teknik Pertambangan, ada S1 Teknik Geologi, ada S1 Teknik Perencanaan Wilayah, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, D3 Teknik Mesin, dan juga S2 Teknik Geologi. Dan nanti bagi teman-teman yang pengen banget mengunjungi informasi beasiswa ataupun pendaftarannya, bisa klik di pmb.itnj.ac.id atau kalian bisa WA di 0857 5565 5499. Silahkan tanya-tanya tentang kampus ITNJ dan cara pendaftarannya bagaimana, kalian bisa WA di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teknik, ingat ITNJ karena kita ITNJ. Matur nuwun Pak Lugi. Sama-sama,